Sekarang kita akan melakukan perjalanan ke kota Madinah, kota kedua yang dikunjungi jemaah haji atau umrah dengan jarak kurang lebih 470 km dari kota Mekah atau sekitar 5 jam lewat darat. Cuaca kota Madinah pada musim panas mencapai 55 derajat Celcius, pada musim dingin mencapai 2 derajat Celcius. Nama Madinah sangat bermasyhur hingga kini, yang dulunya bernama Yathrib. Rasulullah mengubah dengan nama Madinah setelah hijrah dari kota Mekah. Rasulullah menjadikan kota Madinah sebagai tempat tinggal bersama keluarga yang dicintainya dan para sahabat hingga akhir hayatnya. Saat ini kita telah tiba di Masjid Nabawi yang berada di pusat kota Madinah. Dinamakan Masjid Nabawi karena Rasulullah selalu menyebut dengan kata masjidku di beberapa sabdanya. Bagi para jemaah disunahkan menziarahi Masjid Nabawi dan makam Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya, baik sebelum atau sesudah berhaji dan berumrah. Nabi bersabda, utamakanlah bepergian menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku atau Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bersabda, satu kali solat di masjidku ini lebih utama daripada solat 1000 kali di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, bagi siapa yang solat di masjidku 40 kali tanpa terputus, maka ia akan selamat dari neraka dan segala siksa dan selamat dari sifat munafik. Dari hadis ini pula timbul istilah Arba'in, dan hampir seluruh jemaah Indonesia berusaha mendapatkan Arba'in di Masjid Nabawi ini. Setelah masuk ke masjid, hendaknya melaksanakan sholat sunat 2 rakaat seraya berdoa, dan lebih utama jika dilaksanakan di Raudah, yaitu bagian di dalam masjid antara makam Nabi Muhammad dengan mimbar. Inilah Raudah yang luasnya sekitar 22 kali 15 meter yang ditandai dengan permadani berwarna kuning muda bermotif bunga berwarna kehitaman. Nabi bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Setelah melakukan solat di Raudah, hendaknya menziarahi makam Nabi Muhammad dan makam kedua sahabat beliau, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, lalu mengucapkan salam seraya berdoa. Namun oleh petugas masjid, jemaah tidak boleh berlama-lama di depan makam Nabi. Inilah makam yang mulia kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Masjid Nabawi terdapat pemakaman kaum muslimin yang sering disebut dengan makam Baqi, yang disunahkan menziarahinya bagi penduduk Madinah dan jemaah yang meninggal di kota Rasulullah dimakamkan di pemakaman Baqi ini. Di lokasi pemakaman ini terdapat makam keluarga dan lebih 10.000 sahabat Nabi, di antaranya Siti Aisyah, istri Nabi, Ibrahim dan Fatimah adalah putra-putri Nabi, serta Sayyidina Utsman, Sayyidina Abbas,
paman Nabi dan para sahabat lainnya. Kita lanjutkan ziarah di seputar kota Madinah, yaitu menuju Masjid Quba yang terletak sekitar 3,5 km dari Masjid Nabawi. Di berbagai riwayat menyatakan bahwa masjid ini dibangun oleh Nabi saat tiba dari hijrahnya ke Madinah. Masjid ini sering dikunjungi Nabi semasa hidup beliau, terutama pada hari Senin dan Sabtu. Begitu juga para sahabat lainnya. Bangunan masjid yang sekarang sudah diperluas yang dapat menampung kurang lebih 25.000 jemaah dengan berbagai fasilitas yang nyaman untuk para pengunjung. Sekarang kita menuju Jabal Uhud, adalah sekumpulan gunung yang ada di kota Madinah sekitar 4 km dari Masjid Nabawi. Gunung ini memiliki nilai sejarah penting, yaitu terjadinya peperangan pasukan Nabi dengan orang-orang Mekah yang dikenal dengan Perang Uhud. Pada Perang Uhud inilah banyak berguguran para sahabat termasuk Sayyidina Hamzah yang dimakamkan di lokasi Jabal Uhud ini. Begitu juga para sahabat yang gugur pada perang tersebut. Di kota Madinah ini banyak pula tempat-tempat bersejarah yang dapat dikunjungi bila waktu masih memungkinkan untuk mengunjunginya. Seperti Dusun Badar, tempat terjadinya Perang Badar yang terletak di luar kota sekitar 56 km dari Nabawi. Ada juga Masjid Bir Ali atau Masjid Hulaifah sebagai tempat mikot jemaah haji atau umrah yang berangkat dari Madinah. Juga ada Masjid Dua Kiblat atau Masjid Kiblatain dan lain-lain. Juga Madinah dijadikan tempat jemaah membeli oleh-oleh atau souvenir yang menarik sebelum kembali ke tanah air. Sekarang kita berada di Pasar Kurma, terletak di kota Madinah kurang lebih 600 meter sebelah selatan Masjid Nabawi. Di pasar yang khusus menjual kurma, konon ada 26 jenis kurma, termasuk kurma ajwa, kurma kesayangan Nabi Muhammad. Kurma di Madinah memiliki nilai istimewa karena mutu gizinya sangat tinggi, bahkan dapat digunakan untuk obat. Kini kita berkunjung ke Museum Masjid Nabawi yang menyimpan banyak sejarah keberadaan Masjid Nabi yang terbesar di dunia. Banyak foto, koleksi dan aksesoris masjid dari zaman dahulu hingga berdiri megah seperti sekarang ini yang menjadi bukti keagungan ilahi kepada umat Islam di muka bumi ini. Sekarang kita tiba di Bir Ali, sebuah desa terletak sekitar 12 km dari kota Madinah. Di sini terdapat Masjid Hulaifah atau yang lebih dikenal Masjid Bir Ali, tempat mikot untuk memakai ihram bagi jemaah dari Madinah yang akan melaksanakan haji atau umrah. Allah